tidak akan biarkan kau, Saya salah disakiti. jiwamu, tubuhmu semua milikku. Kamu mau ngapain, Nabila? Tangannya kayak tangan Nabila ya? Saya minta untuk semua netizen dan pendukung Mata Langit untuk tetap mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua Mata Langit. Hari ini Markas dan Klinik Mata Langit kehadiran seorang tamu pasien yang jauh datang dari Pengalengan, Bandung. Namanya Teh Titin. Ini Teh Titin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Teh Titin ini punya anak berusia 6 tahun namanya Nabila. Ini anaknya. Nah, Nabila ini tidak seperti anak-anak pada umumnya yang harusnya umur 6 tahun itu sudah bisa jalan, bisa malah sudah sekolah biasanya ya, tapi Iya. Nabila ini sejak lahir memang mengalami masalah ya. Nanti biar diceritakan oleh ibunya. Nah, Titin didampingin oleh adiknya namanya Risa. Karena di rumah memang mereka tinggal bertiga ya. Saling saling membantu karena Nabila ini tidak bisa disuruh tidur sendiri, nggak bisa ya. Belum. Suka kayak kaget gitu. Iya, dia suka Harus nangis. tidur pun harus selalu digendong sepanjang malam. Iya. Nah, ini Sobat Mata Langit mungkin pengen tahu nih cerita awalnya bagaimana ketika Nabila lahir, apakah sejak dalam kandungan ada masalah, bagaimana ceritakan Titin? Awal mulanya saya punya anak seperti ini. Dulu saya kelam akibat dosa-dosa saya juga. Dulu saya sebelum menikah sudah hamil. Makanya ya, Kamu luar biasa, kamu berbesar hati mengakui. Itu bagus. Terus lalu saya kan udah menikah di saat hamil itu. ini biar digendong, biar kamu leluasa bercerita. Ayo sayang. Nanti nangis dia kamu. Enggak sayang. Shh. Biar digendong bibinya, sayang. Tutup ya. Ini kaku ya. Kalau digendong ini kaku, badannya kayak kayu. Saya sudah melakukan dosa. Makanya terjadi kesalahan terbesar dalam hidup saya. Tapi saya menerima rezeki dari Allah. Tapi Allah berkehendak lain ya. Ternyata anak ini terlahir selamat. Lahir prematur. Oh, prematur ya? Iya, 6 bulan lahirnya waktu itu. Gimana ceritanya waktu lahir 6 bulan itu? Kan waktu itu kan saya lagi ke rumah saudara. Di situ saya nginep. Udah seminggu ada. Pas hari Rabunya Nabila langsung kontraksi jam 3. Jam setengah 4 dia lahir dengan selamat, sempurna. Nah, Titin mengetahui bahwa Nabila ini ternyata ada kekurangan tuh waktu kapan? Ya sebenarnya dari dulu juga ngakui gitu. Cuman kan dari dulu pas 6 bulan ke bawah mah dia agak seperti sekarang gitu. Waktu masih bayi seperti anak umumnya ya? Ya, Bisa ditaruh tidur sendiri bisa? Iya bisa kalau itu, tapi bisa juga
nggak seperti bayi yang saya lihat gitu. Sebelumnya kan saya juga pernah lah ngelihat anak bayi pada umumnya seperti apa. Tapi Nabila mah tetap waktu dulu masih bayi kalau nangis jam 7, jam 2 juga belum reda-reda. Tapi Jadi nggak nangis pernah ada dari air jam 7 mata. malam Iya. sampai jam 2 pagi. Ya, Nangis terus? ya. Gak berhenti-berhenti? Enggak, dia berhenti sendiri aja udah. Tadi baca bilang apa? Quran apa itu enggak gitu. Dia Maksudnya- maunya sendiri aja udah. Walaupun dibacain Al-Quran tetap nangis? Tapi nggak ada air mata? Enggak ada. Terus menerus sampai usianya 5 tahun juga masih suka nangis. Itu nangisnya setiap malam atau? Iya. Oh, setiap malam ya? Iya. Kadang seminggu nangis, nah nanti seminggunya enggak, lumayan enggak gitu. Tapi masih selalu digendong gitu. Seakan-akan kalau ngelihat tempat tidur itu takut gitu. Seakan-akan lihat bantal itu takut gitu. Dia menjerit, nangisnya itu menjerit gitu. Nah, di rumah yang ngasuh selain kalian berdua apa nggak ada eyangnya? Orang tua Titin eyangnya kan jauh gitu, pergi kerja merantau. Iya. Ini kan Titin dari Pangalengan Bandung, sedangkan orang tua Titin dua-duanya kerja di Padang, Padang, iya. sebagai Petani. sebagai buruh tani di sana. Iya, buruh tani. Oh, oke. Jadi benar-benar kalian berdua nih yang berjuang untuk membesarkan Nabila ya. Iya. Ini sayang, sabar ya naknya, sabar sayang. Oh, gerah kali ya. Gerah. Oke, istirahat dulu Nabilanya biar nggak kepanasan ya. Ya, Nabila sementara biar istirahat dulu, mungkin dia kegerahan di sini. Akhirnya saya dan Panglima memutuskan untuk menolong Titin supaya datang ke klinik mata langit. Ini mungkin bisa jadi pelajaran buat semua pemirsa mata langit. Semua manusia pasti punya cobaan, tapi bagaimana kita menghadapi cobaan itu tetap dengan rasa syukur, tidak mengeluh, itu insya Allah akan ada keberkahannya tersendiri. Itu saya selalu sama kamu perempuan yang hebat. Panglima Langit sebelum Titin membawa anaknya kemari, kan Titin sempat mengirim foto ya ke Panglima untuk dipantau. Nah, waktu itu apa yang Panglima lihat dari diri Nabila ini? Yang pertama yang ingin saya katakan bahwasanya setiap segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ada ayatnya sendiri ya. Wala yusibanna illa ma kataballahu lana wa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak sekali-kali menimpa kamu melainkan apa-apa yang telah menjadi sebuah ketetapan Allah kepada kamu gitu. Dialah pelindung bagi kita semua dan bagi dialah orang-orang beriman harus bertawakal. Jadi ditarik dari garis besarnya secara umum ini memang sudah menjadi takdir Allah. Tapi bukan berarti kita berpasrah kepada takdir. Tidak boleh manusia berkata, oh ini sudah takdir, itu tidak boleh. Itulah gunanya yang namanya ikhtiar, yang namanya apa ya istilahnya tuh kalau bahasa umumnya syariatin lah. Didoain gitu, dimohon lagi kepada Allah, karena hanya doa yang bisa merubah takdir. Karena doa dan usaha itu wajib kita lakukan sebagai manusia yang masih hidup. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Cobaan pasti berat, tapi Tuhan juga sudah mengukur segala sesuatu yang diberikan kepada kita atas cobaan yang diberikan itu, pasti hambanya itu kuat menjalaninya, kan seperti itu gitu. Nah, kalau kita membahas ada apakah di dalam tubuh Nabila ada penyakit apa? Ya kalau dibilang penyakit sih, memang secara lahiriah dilahirkan beliau sudah ada gejala-gejala gitu ya, mengarah seperti itu, bukan begitu? Ada gejala-gejala seperti itu. Dan kalau ditanya adakah gangguan misalnya makhluk astral yang ada di badan Nabila, saya secara pribadi melihat ada sosok yang tidak baik yang mengikuti dan menempel, yang terlihat seperti itu sama saya. Dan kalau ditanya sosok apakah yang menempel itu, saya melihat dari awal beliau sampai tadi menggendong anaknya itu, saya melihat macam seperti ada ular besar, bisa dikatakan siluman ular ya. Dan ada juga tadi siluman kera, saya lihat juga. Ada sosok nenek tua yang mukanya menyeramkan sekali, ya seperti mak lampir lah begitu, sosok wujudnya saya lihat. Itu kemungkinan yang membuat dia susah tidur dan seperti ketakutan, seperti itu ya. Lihat bantal ketakutan tadi, lihat kasur ketakutan, dan ditaruh nggak bisa nangis, begitu ya Nabila. Harus digendong selalu.
ditempel di dada ibunya. mau masak apa. Lehernya kayak nggak bisa tegak ya? Iya. Langsung lunglai terus. Iya, karena memang lahirnya juga kan prematur. Pandangan spiritual yang saya lihat itu seperti itu. Dan saya akan coba menetralisir dan membersihkan gangguan-gangguan yang membuat dia susah tidur, membuat dia kayak semangatnya jauh, tidak tenang, gelisah, nangis-nangis mulu. Itu kan menjadi sebuah kegelisahan juga dari ibunya, karena kayaknya ibunya nggak bisa ngapain-ngapain gitu loh, harus megang terus, malam tidur pun harus dideket terus gitu. Sementara anak-anak lain mungkin ada juga yang seperti dia tapi ditaruh Iya. tidur ya gitu ya. Katanya ada cerita tetangganya yang begitu. Iya, tapi dia kan kalau tidur mau, sedangkan kalau ibunya mau ya seperti di rumah gitu beres-beres dia bisa ditaruh. Sedangkan Nabila tidak. Nabila selalu digendong, mau nyuci digendong. Jadi sambil nyuci kamu gendong Nabila gitu? Gendong. Pakai kain? Iya. Berarti nggak pernah ditinggal gitu kita lihat gitu ditinggal aja di kasur, nggak bisa ya, nangis ya? Ya, jarang gitu. Ya, seperti itu pemirsa mata langit. Terus ini Panglima, tadi saya lihat tuh kakinya tuh kayak kaku terus selalu nyilang gitu. Iya. Nggak bisa Iya. dilurusin, kalau dilurusin nangis ya? Iya, Kaku. terusin nangis. Teriak-teriak. Jadi fisik tubuhnya itu lemas dan mengeras. Lemas, mengeras. Jadi dibilang keras tapi dia lentur, dibilang lentur tapi ada satu ketika di satu titik dia kaku, keras. Dan dia menyilang. Seperti itu. Gitu juga tangannya ya. Dan kalau udah ngenggam tuh kencang gitu ya. Iya, nggak bisa dilepas apalagi kalau kena rambut gitu. Jadi Kalau kan- megang itu kenceng iya, banget. Ini kalau boleh tahu berapa usia Titin? 23 tahun sekarang. 23, Nabila umurnya 6 tahun. Berarti waktu melahirkan Nabila umur Titin 17 tahun. 17 tahun, masih sangat muda Panglima. Iya. Iya. Ya mungkin waktu itu secara mental juga masih belum terlalu siap ya. Ini buat pembelajaran juga, ini harus benar-benar siap mental kalau menjadi orang tua itu butuh Dan banyak harus ilmu. berani mengakui apa yang pernah terjadi dalam hidup kita gitu. Kita jangan malu mengakuinya, biar orang bicara apa tentang Terima kita aja, ya. ya. Soalnya kan kita yang udah berbuat dosa, jangan sampai menyalahkan anak yang tidak berdosa. Saya sudah terlalu sakit. Semua kesalahan yang saya lakukan itu selalu aja anak yang disalahkan gitu. Memangnya ada orang-orang yang membuli kamu, menyalahkan Nabila? Ada. Ya, Saya tidak apa-apa. Dia mau bicara apa, menghina, mencaci saya. Tapi jangan mencaci anak saya. Saya tidak ikhlas, tidak ridho. Nah, tadi kan Panglima sudah pantau nih sosok yang di badannya Nabila. Kasian juga ya, masih kecil 6 tahun tapi ternyata di badannya ada beberapa sosok ya ternyata. Yang terlihat oleh saya seperti itu. Nah kalau di badannya Titin sendiri apakah ada gangguan juga apa enggak Panglima? Sebenarnya apa yang dialami Nabila itu awalnya dialami Titin. Jadi apabila ibunya, anaknya diterapi, ibunya juga harus diobati. Nanti Titinnya kita obati. Dulu juga kan saya suka konsultasi gitu. Katanya ada tanda apa tuh merah gitu katanya. Iya, kalau nggak salah. Katanya itu kalau secara kasar kalau punya anak itu nggak akan kuat lama gitu. Maksudnya Siapa yang kok bilang lamanya gitu? gimana? Ya orang pintar lah, Ada- bisa disebutkan orang pintar gitu. Ada orang pintar yang bilang kalau Titin ini kalau punya anak nggak bisa tahan lama gitu. Iya. Gitu. Maksudnya nggak bisa tahan lama gimana? Nggak ada umur panjang apa iya, gimana? jadi saya punya anak ya istilah meninggal gitu. Waktu itu pernah. Itu kan orang yang baca, yang Titin rasakan sendiri apa? Ada Ya, nggak yang tapi keganjilan yang dirasakan? Cuman kan kalau dulu Nabila kan juga gak mau ASI gitu. Waktu dulu iya. Katanya kan Nabila mah ASInya juga cuma sebelah gitu. Yang emang dari sini mah gak pernah ASI sampai 2 tahun juga enggak. Kalau Panglima Katanya pantau mah di sini gitu. Tapi Ada- saya nggak tahu. sosok apa di badan? Apakah benar ada yang bilang di sebelah sini ada sosoknya gitu? Iya. Ya sosoknya saya sebut tadi. Oh. Itu. Tapi saya juga ya sampai sekarang ya gak tahu, misalkan ya mungkin secara garis besar saya bisa melihat, tapi kan saya gak melihat apa yang orang itu katakan seperti itunya gitu. Sosok apa gitu saya gak melihat. Nah, apa yang bisa Panglima sampaikan ke Titin soal apa gangguan yang ada di badan Titin? Saya rasa sih lebih baik kita
rapi aja ya, nanti kita bersihkan gitu. Karena sosok yang 3 yang sudah saya sebut tadi itu tuh lah yang sebenarnya mengganggu juga di Titin gitu. Dia yang selama ini apa ya kita bilang, yang buat onar lah gitu, yang membuat Titin tuh nggak nyaman, nggak tenang gitu. Titin, nanti kita akan tarik sosok yang ada di badannya Nabila biar Panglima nanti masukin ke badan mediator, dan nanti Titin bisa langsung tanya-tanya gitu. Apa sih penyebab ini semua gitu. Ya, siap ya. Oke. Nanti Nabila boleh ikut kembali lagi Panglima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayang. Assalamualaikum. Anda siapa? Kenapa ada di badan anak saya? Tolong dijawab. Tangan jari-jari ada. Jari-jarinya kaku ya, kayak jarinya Iya, seperti jari Nabila kayak gitu. Iya. Apalagi kalau anak saya gini, semuanya kakinya kayak gini. Oh, kaki juga begitu. Iya, gini aja. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di badan Nabila? Dia kok nangis kayak gitu? Iya, Suaranya kayak gitu nangis. iya. Kalau dia lagi menjerit, iya. Dari dulu juga saya juga punya rasa kejanggalan di diri anak saya gitu. Persis suaranya. Iya. Suaranya persis Nabila tuh kayak Iya. gitu. Kalau dia lagi menjerit seperti itu gitu. Itu nangisnya. Yang dia nangis dari jam 7 kayak gitu nangisnya. Iya, jari. Coba kamu bicara, jelaskan kenapa di badan Nabila. Sejak kapan kamu di badan Nabila? Tolong dijawab. Maksud takut. Kamu jawab saja baik-baik, jangan ganggu Titin. Jawab. Saya punya salah gitu. Entin. Iya, Entin. Kamu dipanggil Entin kalau di rumah? Entin. Coba ceritakan apa yang terjadi sama Nabila. Kenapa ada sosok-sosok yang ada di badan Nabila? Apa gitu? Jangan terlalu ramai. Di sini terlalu ramai. Sudah ku halangi kau agar tidak ke tempat ini. Oh gitu. Emang Titin sempat membatalkan tadinya mau kesini atau? Iya, nggak jadi ragu aja kemarin, tapi orang tua, mama pengen kamu berangkat sekali aja, mama. Apapun yang mama punya, mama akan habiskan. Ini nenek-nenek yang saya bilang tadi. Nenek-nenek. Kenapa kamu menghalangi Titin berobat? Dia kan mau ikhtiar untuk anaknya. Iya. Karena kau akan menghancurkan istanaku. Maksud kamu? Istananya, Istana badannya. kamu ada di badan Nabila? Di badanmu Oh, berarti benar kata Panglima tadi. semenjak dulu. Ya, rasa saya Apa salah Titin? 7 tahun yang lalu. Iya, kejadiannya 7 tahun yang lalu. Iya. Sebelum Nabila lahir. Iya. Apa yang terjadi saat itu? Kau ingat kejadian itu? Darahmu adalah pengorbananmu. Darah kegadisanmu adalah
persembahanmu Maksudmu apa? untukku. Kau ingat 7 tahun yang lalu? Dia sudah mengakui itu adalah kesalahan dia. Dia sudah menyesal. Yang diharapkan memang terjadi karena aku membutuhkan itu. Untuk apa, Lid? Untuk Ya, sampai sekarang anak saya seperti ini terus. Banyak yang mencaci, memaki anak saya. Kenapa kamu tega ada di dalam diri anak saya? Sehingga saya seperti ini terus. tidak peduli. Saya tidak ada urusannya dengan belas kasih dan tangisan. Berarti memang kamu sosok yang jahat dong ya. Tadi maksud kamu persembahan itu maksudnya persembahan apa? Iya, itu Dia saya sudah menyerahkan keperawanannya. Kamu bilang itu untuk persembahan. Yang tadinya gubuk menjadi mewah, yang Pesugihan. menjadi mewah, yang di desa menjadi di kota. Perhatikan anak yang tidak berguna. Gak boleh Saya hanya begitu. butuh darahmu, darah sucimu yang kubutuhkan, Berarti maksud bukan kamu anakmu. buat tumbal pesugihan? Hah? Coba jelaskan. Jelaskan apa lagi? Kenapa anak yang jadi korban? Iya, Kamu bilang tadi darahnya dia. karena saya tidak berdosa. Dosa, Saya yang punya dosa. tanggunglah bersama anakmu. Kasian tangannya kayak gitu tuh. Iya, kayak Nabil. Astagfirullah, itu kan sakit nanti. Biarin. Kamu dari gua mana kamu? Ini beda lagi sosok. Dari gua mana kamu? Mau tahu dari mana? Mau. Saya tidak takut, walaupun ini adalah sarangmu. Kita lihat Hebat ya. nanti. Kamu hebat berarti ya. Tidak takut. Saya pengen tahu yang sejujur-jujurnya dari semua ini. Saya berumah Tahu itumu. Bertemu aku denganmu lagi. Emang pernah ketemu sama Panglima? Kapan kamu ketemu? Coba jawab dulu. Diam kau. Kamu jangan suruh aku diam. Lihat aku, kau mengenalku siapa? Aku tahu kau siapa. Siluman kera kamu. Gus. Iya, emang udah kutunggu kau. Berarti benar. Untuk pesugihan. Emang udah kutunggu kau. Tahu kau. Coba. Ini sarang. Iya. Saya mau tanya. Jangankan di sarangmu pun aku datangi. Dan sekarang aku mendatangimu. Memang sudah kutunggu. Kau selalu mengganggu pengikutku. Kalau pengikutmu jahat ya pasti kita ganggu. Apa yang sudah kamu buat untuk keluarga Titin? Tanya, keluhan kamu. Kamu buat apa dia? Saya seperti ini terus sama anak saya. Saya berumah tangga juga sekarang. Tidak akan kau bisa lagi. Tidak akan biarkan. Kau, Saya selalu disakiti. jiwamu, tubuhmu. Semua milikku. Bahkan kemaluanmu pada rumahku. Jadi maksud kamu dia nggak bakalan dapet jodoh nanti? Tidak akan kau mendapatkan. Siapapun yang sudah menidurimu pasti akan meninggalkanmu. Jahat banget kamu. Karena Dia masa depannya masih panjang, anaknya cantik, baik. Kamu tega bikin dia nggak laku. kau tahu kenapa anakmu tidak bisa ditidurkan? Kenapa? Karena aku butuh ragamu untuk selalu kau peluk. Untuk selalu kau dekap. Jangan ada
ada yang lain yang mendekapmu. Mam, dia nggak boleh digendong yang lain. Cukup aku saja yang mendekapmu. Jangan Tapi yang lain. kalau Risa adikmu bisa. Iya, cuma itu Karena wanita tidak akan pernah mau anakmu memeluk laki-laki dan digendong oleh laki-laki. Emang gitu? Kalau yang gendong laki-laki, Iya, tapi Nabila sekarang mau. waktu saya kan udah berumah tangga, dia anut sama ayahnya yang sekarang. Ayah tirinya mau. Iya. Tapi sekarang ya sudah pasrah. Sekarang Ayah mau tirinya gimana? udah nggak ada lagi, sekarang udah pisah. Ya kalau secara pisah resmi belum sekarang. gitu. Tapi ya karena mungkin keluarganya nggak bisa menerima keadaan anak saya seperti ini gitu. Saya tuh udah terlalu sakit sama keluarganya. Jadi suamimu yang sekarang, monyet tuh. Suamimu yang sekarang tuh meninggalkanmu gara-gara tidak tahan gitu punya Iya, anak. Nabila. Udah wanita lain. Zanuddin, kau adalah bagian dariku. Diam kau. Jangan banyak bicara. Kenapa kaki dan tangan anaknya kaku? Kenapa? Memang harus seperti itu. Allah Akbar. Berisik kau. Aku ini host, aku harus banyak nanya, jangan kamu marah-marahin aku. Ini rumahku, kamu nggak sopan. Rumahmu, istanamu, sarangku tak peduli. Kau pun sudah mengganggu istanaku. Tujuannya apa sih? Menguasai manusia. Biar apa? Biar semua dalam kendali kami. Menguasai manusia adalah tujuanku. Jadi yang suruh kamu siapa? Tidak ada urusan buat kalian mengetahui siapa. Jadi kamu mau sampai kapan di badannya Nabila dan Titin? Sampai kapanpun. Din. Sampai kapanpun. Din. Tapi sepertinya hari ini adalah hari terakhir. Tidak ada urusan dengan siapapun. Sekarang urusannya sama Panglima Langit. Kau tahu Apa? kejadian 7 tahun yang lalu. Siapa penyebabnya hingga terjadi? Siapa? Tapi akulah yang merangsangnya agar aku bisa mendapatkanmu, Din. Selalu wanita yang menjadi korbanku. 2 gadis yang kau selamatkan, dialah salah satu korbanku. 2 gadis yang diselamatkan. Kau telah menyelamatkan 2 gadis Siapa? korbanku. Bogor. Oh. Iya. Kenapa harus gadis korbannya? Harus gadis. Dan kan memang tumbalnya darah perawan. Saya lupa. Itu yang sangat berharga. Kenapa aku suka darah perawan? Iya, benar. Itu makanan kalian? Ya, kau tahu kan? Untuk apa itu? Seekor kera, binatang yang nyata bila melihat seorang wanita selalu berhasrat tinggi. Iya ya. Kalau monyet kayak gitu ya. Yang nyata sama yang gaib sama otaknya. Jahanam. Jahanam, neraka jahanam, tau nggak? Neraka jahanam. Tempatmu di sana bukan di sini. Tahu neraka jahanam? Tapi manusia menikmati. Karena kamu yang racunin. Iya, yang bersekutu sama kamu. Bukan manusia yang beriman. Apa? Kalau aku kenapa? Karena mau kubunuh. Kamu pergi dari badan anaknya Titin. Tahu. Kalau aku kenapa? Karena mau kubunuh. Jangan kubawa api ke sarangmu ya. Jangan kubakar api ke sarangmu. Obor yang kau bawa. Mau kuhidupkan oborku dengan kulit ular sebagai bahan bakarnya dan sabuk kelapa sebagai sumbunya, mau? Jika kamu akan pergi dari anak saya, dari badan anak saya, terutama apa anak saya bisa seperti anak yang lainnya. Tidak akan kukembalikan anakmu. Teruslah dekap. Dalam dekapan. Tidak. Tidak ada dekapan lagi. Seorang ibu harus mendekap Kau harus anaknya. lepas. Seorang ibu harus mendekap anaknya. Harus lepas kau. Tidak akan selalu didekap.
Jadi tujuannya biar deket terus, jadi anaknya dibuat kayak Yang gitu. digendong dia. Sebenarnya kamu gendong tuh dia. Kenapa kau takut? Enggak, dia nggak takut kok. Den. Iya. Kenapa? Bahkan aku sering mendatangi setiap tidurmu. Saya ada kejanggalan. Kadang saya selalu mimpi itu, saya pernah mimpi selalu berhubungan dengan saya gitu dalam mimpi itu. Itu maksud kamu? Aku tidak takut berada di sini. Kamu tidak takut berada di sini, tapi kamu lagi nyari cara untuk kabur. Tidak. Ngaku aja. Aku tidak lemah. Justru aku suka makhluk yang tidak lemah sepertimu. Ya, Biar aku semangat untuk bertarung, tahu nggak kamu? Aku lihat kekuatanmu. aku menginginkannya. Sudah cukup kamu ya? Dengan senang hati. Oke. Aku membakar amarahmu seperti api yang kau bawa ke tempatku. Nabila. Kamu mau ngapain? Kamu apain Nabila? Astagfirullahaladzim. Bang, bantu. Enggak, bohong ini bukan Ismi. Tuh, kamu lihat berapa? Jangan, masih dia. Ampun nggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahu. Kamu mau ngapain Nabila? Kamu mau apain dia? Gak ada lagi kesempatan kamu yang gitu. Ya ini memang siluman kera ya. Yang udah sering ini berurusan sama saya gitu. Jadi bukan sekali dua kali nih berurusan sama saya gitu. Makanya Kayak dendam banget gitu. dendam ini sudah berjalan lama gitu. Dengan makhluk yang satu ini gitu. Siluman kera itu ya. Ya. Tadi dia kayak mau nyari Nabila gitu Bang Lima. Kayak dia mau cari perlindungan gitu, mau menyenap ke tubuhnya Nabila lagi. Untuk Saya pukul Nabila, langsung. Kita suruh ini dulu apa? Ngungsi dulu. Karena kita pernah mengobati juga dengan kasus yang sama ya seperti ini gitu. Jadi kayak tumbal pesugihan siluman kera juga seperti ini gitu. Oke Bang Lima, kita terapi apa gimana? Ya. Kita langsung terapi ya. Oke, Sobat Mata Langit, kita akan Ya. lanjutkan dengan proses terapi terhadap Titin dan juga Nabila. Kita akan melakukan proses terapi terhadap Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya lihat ke Bang Lima sambil zikir ya. Allahumma sholli ala Subhanallah. Wala ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah alhamdulillah.
subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Fang kata bu mati. Fang kata bu mati. Sobat Mata Langit, setiap saat kayak gini ya kakinya? Iya, Selalu betul. kaku kayak gini? Iya. Ini kiri kanan ya? Iya. Terus katanya Titin dari lahir sampai sekarang nggak bisa dipakein sepatu? Iya. Ini kan Karena nggak bisa iya, jadi mengecil, ini iya melebar ya? betul. Selalu Ininya kan seperti ini. Si kakinya itu. Jadi belum bisa dipakai Sayang, sepatu. Ya Sobat Mata Langit, selanjutnya Panglima Langit akan melakukan terapi terhadap Nabila. Ih sayang, sabar ya, sabar ya. Sayang. Subhanallah. Baik. Allahumma salli bayan Allah sifatullah. Allahumma subhanallah. Oh, ya. Pintar kok. Kan mau diobatin. Biar sehat ya. Nah, baik. Itu Nak solehah. Nih pegang tangannya. pinjam dulu Pinjam kakinya. Biar kakinya udah. Kakinya udah, sekarang tangannya. Biar dulu, biar Ya, tenang lebih. sayang. Tarik napas dulu dia. Ding dah. No, ding. Ya, pemirsa Mata Langit, ini sudah kita doakan air buat Nabila dan air buat Titin, buat diminum dan buat dipakai mandi, pembersihan diri dari semua makhluk astral yang mengganggu. Ini ada juga untuk pembersihan rumahnya juga. Nanti kita akan bungkus dan akan dibawa pulang ke Bandung ya, dan dikepetin nanti sampai rumahnya, disiram semua, mulai dari teras, ruang tamu, kamar mandi, belakang rumah, keliling rumah, semua disiram. Saat kita habis memandikan Nabila dengan air doa, lagi pakein baju, belum selesai tiba-tiba akhirnya kesurupan. Kita belum tahu siapa yang masuk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau boleh tahu dengan siapa ini? Aku Ki Uis Putih. Aku dari hutan Rahong. Hutan Rahong mana? Tahu? Tahu. Rahong. Dekat rumahmu? Iya.
Apa yang menjadi alasan tiba-tiba masuk ke badannya Agil? Ada yang mau disampaikan? Terima kasih sudah membantunya. Seperti ini, hubungannya dengan saya apa? Dari Eyang Sanim. Eyang Sanim siapa? Nggak tahu, saya belum pernah tahu. Titin masih belum paham Eyang Sanim yang dimaksud itu siapa? Karena jauh dari generasinya. Kamu. Jadi leluhur Titin ya? Dari jalur ayah atau ibunya? Dari ayah. Iya, iya. Apa yang ingin disampaikan Aki untuk cucunya? Jalanmu masih panjang. Ingat nikmat anak yang telah Allah berikan kepadamu. Ya. Bagaikan perhiasan, siapa yang memakainya, ia akan bangga. Tetapi di balik perhiasan itu bisa menjadi ujian buatmu. Mudah-mudahan saya bisa. Saya ikhlas. Saya tawakal. Ya, karena anak itu menjadi nikmat yang Allah berikan dan menjadi ujian yang Allah berikan. Dan ingat pesanku, sebaik-baiknya manusia yang berdosa, ia yang selalu melakukan taubatnya kembali ke jalan Allah. Allah tidak menyukai manusia soleh yang tidak mau mengakui kesalahannya. Mas Ridho, saya mengakui semua kesalahan saya, dosa-dosa saya sekarang Ingin memperbaiki segalanya yang pernah saya lakukan dulu. Dosa-dosa saya amat besar. Anakmu sering menangis di tengah malam. Iya. Kenapa Aki? Jadikan ujianmu, dan itu kode dari Allah. Iya. Agar kau selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Agar kau tidak terlena dengan nikmat anak. Agar kau tidak terlena lalai akan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ingat, budayakanlah agamamu. Jangan kau agamakan budayamu. Iya. Itu saja pesanku. Tapi mau nanya, apakah anak saya bisa sembuh seperti anak pada umumnya gitu? Kalau memang tidak akan bisa sembuh, saya akan berusaha untuk ikhlas. Hilangkanlah butiran-butiran hitam yang ada di dalam hatimu, agar tidak menjulur kemana-mana dalam organ tubuhmu. Karena hidup ini semua hanya ujian. Jikalau anakmu selamanya seperti itu, apa yang kau rasa jika kau melihat dari dunia? Tapi Allah punya kehendak lain untukmu. Iya. Manusia tempatnya berusaha, Allah yang punya kuasa. Mudah-mudahan ada dunia Ki. Untuk apa kau dipandang di mata manusia, tapi kau tidak ingin dipandang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kau boleh berusaha. Itu memang sudah diwajibkan manusia untuk berusaha, karena itu sebagian dari ibadah.
Tapi Allah punya kuasa dan Allah punya segala keputusan. Ya, intinya mungkin saya harus menerima kalau memang anak saya akan seperti itu. Mudah-mudahan di surga nanti Ya, balasannya untuk dan anak saya. semoga itu menjadi pencucian dosa-dosamu. Amin. Allah lebih mencintai manusia yang mengakui dosa-dosanya dan yang mencintai yang selalu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan untuk Panglima apa, Aki? Terima kasih. Berbanyak-banyaklah membantu manusia-manusia yang membutuhkan pertolonganmu. Iya, insya Allah. Terima kasih. Sama-sama, Aki. Panglima Langit, Iya. namamu sudah ada di daerah Jawa Barat. Namamu sudah ada di daerah Jawa Barat. Itu saja pesanku. Ingat, jangan pernah kau mengagamakan budayamu, tapi budayakan agamamu sesulit apapun, dan libatkanlah Allah dalam urusanmu. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Mata Langit, tadi kita sudah melakukan proses mediumisasi dan juga terapi terhadap Titin dan Nabila. Dan ini di belakang ini adalah keluarga dari Pangalengan, Bandung yang mengantarkan. Terima kasih sudah ngantar. Ini adiknya. Ya. Adiknya. Ini adiknya Titin. Ini Sepupu. Ini adik ibunya. Kalau ini tetangga. Apa juga? Oh, pamannya. Oke. Nah, terus tadi setelah proses terapi apa yang dirasakan oleh Titin dan mediumisasi tadi? Alhamdulillah sekarang mah di badan saya yang saya rasakan udah gak ada rasa berat gitu dari kemarin. Oh, kenapa ini di dalam diri saya kalau mau mendekatkan diri kepada Allah itu rasanya berat, tapi saya coba berusaha. Apalagi tadi sudah terapi, rasanya udah tidak ada apa-apa di diri saya. Ya, Iya. lebih pelan. Alhamdulillah, iya. Lebih tenang. Semoga Iya. setelah ini ibadahnya juga lebih tenang, Amin, lebih amin, khusyuk amin, ya. amin, amin. Terus ini juga Nabila mudah-mudahan bisa lebih tenang ya. Iya, Dan malam boboknya pulas ya. amin. Nah, sempat terpikir nggak sebelum lihat langsung ini beneran apa settingan gitu? Iya. Sempat kepikir. Iya. Terus? Tapi yang saya rasakan benar gitu. Semua yang saya keganjalan gitu ya di kehidupan saya sekarang terungkap semuanya setelah tadi saya mandi apa semua di dalam itu sudah ada kelihat semuanya. Saya dulu 7 tahun lalu seperti apa, bagaimana, ada orang seperti apa, ada di dalam pikiran itu terlihat gitu di bayangan gitu yang saya lihat seperti itu. Tapi biarlah, saya mah udah ikhlas semuanya. Sekarang pasrah sama Allah. Saya mah akan terus berusaha berdoa kepada Allah, terus bertobat ya, terus bertobat dari segala dosa-dosa saya, dari segala kesalahan, apalagi dari masa lalu yang begitu kelam untuk saya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah mendengarkan doa saya. Mudah-mudahan anak saya bisa sembuh seperti anak yang lainnya. Tetapi jika ini memang takdir, mudah-mudahan ada balasannya di surga nanti. Amin ya Allah. Ismi. Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Tiba-tiba Ismi nggak sadarkan diri, sepertinya ada sosok yang masuk. Maaf, ini siapa? Tangannya kayak tangan Nabila ya?
Nabila bisa bicara, itu yang disampaikan. Mama gak boleh Mama bila nanti aja Mama ke surga. Mama gak boleh sedih. Mama nangis bila nangis. Mama bila mau ini Mama. Bila saya naring-naring jilbab. Mama bila aja Mama ke surga. Mama jaga bila Mama nggak boleh sedih. Jangan sedih, nggak boleh sedih. Mama sayang Mama. Ya Bil, sayang Bil. Kamu jadi kenyataan ya Bil. Mama. Iya Bil. Nabila seperti ini biasanya, kata ibunya biasanya dia suka narik-narik jilbab mamanya, persis seperti ini. Terus dia suka keluar air liur seperti ini. Seperti inilah sosok Nabila itu. Mama ingat kalau bila malam, bila bobo, ya bila bangunin Mama. Iya sayang. Bila bawa malaikat turun. Iya sayang. Mama biar sampaikan doa Mama. Ya biar sekarang Mama berusaha sayang. Doa Mama. Ya amin Bil. Sekarang Mama lagi berusaha. Di saat kamu nangis, Mama selalu ingat pada Allah. Takut. Jangan takut. Ya nggak apa-apa. Bukan Bila. Ya. Saya teman Bila dari surga. Iya, ini jin korin ya Bang Lima. Bila itu terjaga oleh kebaikan karena Bila itu kesayangan Tuhan, kesayangan Allah. Bila itu sudah ditakdirkan menjadi penghuni surga. Amin ya Allah. Jadi tidak boleh takut dan malu. Bila tidak bisa berjalan, tapi Bila bisa berjalan ke surga. Manusia yang punya kakinya baik belum tentu bisa jalan ke surga. Maka boleh merasa sedih. Bila bisa jalan ke surga karena Bila dituntun Tuhan, dituntun Allah. Bila bisa berjalan, Bila tidak bisa bicara, tapi Bila nanti bisa memohon bicara pada Allah. Masukkan Mama ke surga bersama Bila. Tapi Mama jangan sedih kalau Mama tidak ada yang mau sama Mama, karena Mama punya Bila. Mama punya Bila. Mama punya Bila. Jangan sedih, Mama jaga Bila. Karena Bila adalah titipannya yang harus dijaga Mama. Mama sudah
sudah baik hati. Mama mau baik, walaupun mama pernah tidak baik. Itu baik mama, baik, orang yang baik. Segala dosa-dosa mama. Tapi mama selalu mimpi bisa salah sama Nabila. Apakah itu? Sebenarnya mama selalu mimpi itu. Tapi di kenyataan mama gak bisa. Saya yang selalu bermain bersama Bila. Saya teman ada yang boleh jahatin Bila karena Bila terjaga. Tapi mama bisa dijahati, Bila tidak. Bila jaga mama. Mama, Bila mau ini. Bila mau ini mama. Bila mau seperti mama. Pakai ini. Ya, mau ini mama nanti. Iya, nanti Bila dibeliin ya. Mama ingat, Mama Bila tidak bisa berjalan, tapi Mama nanti Bila ajak ke surga. Bila bisa berjalan ke surga, Bila bisa berjalan ke surga. Ingat Mama, jangan pernah malu. Mama jangan pernah malu punya anak Bila yang tidak bisa berjalan. Kamu yang jahat. Kamu lihat nanti Mama masuk ke surga. Kalian semua jahat. Bila tidak, jangan. Bila baik. Mama salah sakit. Tidak boleh. Mama tidak boleh marah. Mama tidak boleh marah. Mama tidak sakit. Mama diam. Mama tidak boleh marah. Mama sabar. Bila tidak pernah marah. Mama, Bila tahu hati Bila hidup Mama. Mama selalu ngerasain. Mama nangis, Bila nangis. Iya, Mama ngerasain semua itu, nah. Mama janji, nah. Mama akan Tidak sempurnanya Bila akan Bila tunjukkan kalau Bila bisa menyempurnakan Mama. Bila bisa bicara Mama, tapi Bila bisa bicara sama Allah. Allah sayangin Mama. Mama masukin ke surga. Mama akan berusaha lagi menjadi ibu yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, nah. Mudah-mudahan Mama bisa menentukan jalanmu, nah. Kalau memang Mama baik, ya. Mama janji tidak akan sedih lagi. Ya, tadi saat kita sedang menutup acara, tiba-tiba Ismi kesurupan dan dia mengaku sebagai sosok yang mendampingi Bila ya, Panglima. Iya. Lalu dia menyampaikan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Bila, walaupun dia nggak bisa bicara, nggak bisa berjalan, tapi sebenarnya dia sangat sayang sama ibunya dan dia bilang ibunya jangan sedih gitu. Tadi apa yang dirasakan Ismi tiba-tiba kerasukan? Manusia itu kan punya jiwa, raga itu punya jiwa yang menggerakkan hati, dan Nabila punya hati, jadi dia punya rasa. Nah kebetulan kayak ada tadi tuh kayak ada sosok makhluk anak kecil gitu, Panglima itu langsung kayak narik terus apa ini, terus mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Ternyata jadi setiap anak yang mempunyai Kebutuhan khusus. Iya gitu, ternyata Allah selalu memberikan penjaga gitu, Panglima. Ternyata jadi dia menyampaikan rasanya. Jadi buat orang tua yang mempunyai Anak berkebutuhan khusus. anak yang berkebutuhan khusus, jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan merasa itu aib atau kekurangan. Justru itulah kelebihan yang Allah kasih. Justru mereka itu adalah ladang pahala, ladang cahaya buat mereka. Dia cuma bilang, Mama pengen kerudung. Pantesan setiap
digendong tadi pas pertama datang tuh rambut Ismi selalu ditarik-tarik gitu. Siap. Kalau saya kerudung coba ke sini, kalau pakai kerudung misalkan adanya juga suka ditarik-tarik. Terus jangan pernah merasa marah ketika orang ngomongin dia, karena ya itu ujiannya gitu. Jadi kita harus sabar katanya gitu. Cuma itu aja, karena sementara ini yang ada di hatinya mamahnya Bila tuh rasa marah kepada orang-orang yang menghina Bila. Itu jangan, Bila tidak mau mamahnya seperti itu yang disampaikan. Terus dan tidak boleh sedih dan merasa sendiri. Mama punya Bila, itu aja sih yang tadi dirasain gitu. Saya merasa marah, saya merasa sakit. Nggak apa-apa, itu wajar, itu manusiawi. Tapi sekarang mudah-mudahan hari ini Titin dapat pelajaran berharga ya untuk ke depan nanti lebih baik ya. Ya oke Panglima, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sebagai bahan pembelajaran dan hikmah dari kegiatan kita hari ini. Anak itu adalah titipan Allah. Titipan Allah itu adalah amanah berarti yang dititipkan kepada ibu bapaknya. Jadi mereka terlahir suci, apalagi seperti Nabila, dia tidak punya dosa dan dia terlahir dengan suci. Jadi kesucian itu adalah tempatnya surga. Jadi jangan pernah bersedih menggendong surga, karena yang kamu gendong itu adalah surga. Tetaplah kuat, tetaplah bersabar, tetaplah lakukan sholat 5 waktu, sholat di pertengahan malam. Semua cobaan pasti ada akhir daripada semua yang kita jalani. Karena percayalah, tidak ada hujan yang tak reda dan tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya. Yang diperlukan adalah kamu harus kuat, menjalani dengan penuh ikhlas, penuh sabar. Jangan pedulikan orang berkata apa, karena orang yang mencela, menggunjing, menghibah, ada orang yang belum paham dengan dirinya, belum mengerti dengan apa yang harus diucapkan dan apa yang harus tidak diucapkan. Jadi pesan saya, perbanyaklah istighfar. Apabila hati merasa mulai gundah, terus mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, karena biar kita dalam kesucian selalu, setiap detik, setiap waktu, setiap jam. Masuk ke surga itu tidak gampang, masuk ke surga itu pernah penuh tantangan, penuh duri, cobaan yang harus kita lalui. Karena kata Allah, aku tidak pernah mengatakan seseorang itu mengakui dirinya telah beriman sebelum dia aku coba. Jadi inilah cobaan kamu, kalau kamu lolos, insya Allah kamu mendapatkan keberkahan. Seperti itu. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat untuk Sobat Mata Langit semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga sudah share. Jangan lupa untuk terus share ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng tanda semua agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.